Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Gelia dari kelas Akuntansi A semester 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang matematika ekonomi. Mungkin di sini teman-teman banyak yang bertanya ya, bab apa saja sih yang ada pada matematika ekonomi? Di sini saya akan menjelaskan bahwa matematika ekonomi ini memiliki 4 bab. Bab yang pertama yaitu konsep dasar matematika ekonomi, bab kedua yaitu konsep himpunan, bab ketiga yaitu fungsi, dan bab yang terakhir atau bab 4 yaitu sistem persamaan linier. Ke bab yang pertama yaitu tentang konsep dasar matematika ekonomi. Pada bab pertama ini memiliki 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu ada matematika ekonomi dan matematika murni. Subbab yang kedua yaitu model ekonomi. Subbab yang ketiga yaitu model hubungan teori. Dan subbab yang keempat yaitu sistem bilangan matematika ekonomi. Nah, langsung saja kepada subbab yang pertama, yaitu tentang matematika ekonomi dan matematika murni, yang dimana matematika ekonomi merupakan salah satu terapan dari matematika murni. Oleh sebab itu, matematika murni dipelajari sebagai dasar untuk memahami matematika ekonomi. Nah, di sini ada 2 kolom ya, bisa diperhatikan dengan jelas bahwasanya matematika ekonomi dilambangkan dengan P, C, Q, dan R, yang dimana P itu adalah harga atau price, C itu adalah biaya atau cost, Q itu adalah jumlah yang diminta atau ditawarkan, bisa juga disebut dengan quantity, dan R adalah pendapatan dan penerimaan, atau juga bisa disebut dengan revenue. Itu pada kolom yang pertama. Kolom yang kedua yaitu matematika murni yang dilambangkan dengan X, Y, dan Z. Langsung saja ke subbab yang kedua yaitu model ekonomi, yang dimana model ekonomi sama dengan penyederhanaan hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Model ekonomi dapat berbentuk model matematika dan non-matematika. Setiap persamaan terdiri Y sama dengan 2X ditambah 5. Maksudnya di sini adalah Y itu adalah variabel, 2X yaitu koefisien, 5 yaitu konstanta. Subbab yang selanjutnya yaitu ada model hubungan teori yang dibagi menjadi 4, yaitu ada ilmu atau teori ekonomi, ada ahli matematika, ada ahli ekonometrika, dan ahli statistik. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, ilmu atau teori ekonomi yaitu kualitatif, tidak memberikan nilai angka. Misal, jika harga naik, maka permintaan akan turun. Yang kedua, ahli matematika yang membuat rumusan teori dalam model matematika, yang dimana Q sama dengan F dalam kurung P, atau bisa juga disebut dengan Q sama dengan A dikurangi BP. Yang ketiga, ahli ekonometrika, yang dimana membuat taksiran berapa nilai A dan B dengan menggunakan analisa pasar. Ahli statistik menyajikan data untuk menaksir nilai koefisien variabel. Selanjutnya, sistem bilangan matematika ekonomi, yang dimana subbab terakhir ini tentang bilangan-bilangan, yang dimana bilangan nyata terbagi menjadi 2, ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional yaitu mempunyai bentuk desimal yang berulang-ulang, sedangkan bilangan irasional tidak mempunyai bentuk desimal yang berulang-ulang. Nah, pada bilangan rasional dibagi menjadi 2, yaitu ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pada bilangan bulat terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Teman-teman bisa melihat bahwasanya ada 2 kolom. Kolom yang pertama tentang bilangan rasional dan irasional, dan kolom yang kedua tentang bilangan bulat. Selanjutnya, bab kedua yaitu tentang konsep himpunan. Konsep himpunan ini memiliki 5 subbab, yaitu ada konsep himpunan, pengertian himpunan, macam-macam himpunan, operasi himpunan, dan diagram Venn. Langsung saja ke konsep himpunan, yaitu atau subbab yang pertama, konsep himpunan, yang dimana suatu konsep
yang paling mendasar bagi ilmu matematika modern pada umumnya dan di bidang ilmu ekonomi dan bisnis pada khususnya. Sebab yang kedua yaitu tentang pengertian himpunan, yang dimana himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau dijelaskan dengan jelas. Himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf kapital, misalnya A, B, C, D, dan Z. Dan objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya, di sini ada macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan di sini terbagi menjadi 4. Ada himpunan kosong, himpunan lepas, himpunan tidak saling lepas, himpunan bagian. Nah, untuk himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan 0 atau tidak ada angkanya. Yang kedua, himpunan lepas adalah dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tidak mempunyai satu anggota pun yang sama. Yang ketiga, himpunan tidak saling lepas adalah dua himpunan yang tidak kosong dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika kedua himpunan mempunyai anggota yang sama. Yang terakhir, himpunan bagian adalah himpunan bagian dari himpunan B apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Sebab yang selanjutnya ada operasi himpunan, yang dimana operasi himpunan ini terbagi menjadi 3. Ada irisan atau intersection, ada gabungan atau union, dan komplement atau complement. Ya, yang pertama irisan atau intersection. Irisan himpunan adalah himpunan suatu objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B yang dilambangkan A intersection B. Lambangnya itu seperti huruf N, tetapi N-nya N kecil. Yang kedua, gabungan atau union. Gabungan adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B yang dilambangkan A union U. Lambangnya itu seperti huruf N kecil tetapi terbalik seperti menjadi huruf U kecil. Yang ketiga yaitu ada komplement. Komplement adalah seluruh elemen atau anggota himpunan universal atau semesta yang tidak ada dalam himpunan A. Komplement dari himpunan diberi simbol A komplement. Untuk sebab yang terakhir yaitu diagram Venn, yang dimana kita bisa lihat kolom di atas itu ada diagram gabungan, irisan, dan komplement. Langsung saja ke materi selanjutnya yaitu bab 3 tentang fungsi. Yang dimana bab 3 ini memiliki 5 subbab. Subbab yang pertama pengertian fungsi, subbab yang kedua sistem koordinat Cartesius, subbab yang ketiga yaitu kemiringan dan titik potong sumbu, subbab yang keempat menentukan persamaan garis, dan subbab yang kelima yaitu hubungan dua garis lurus. Langsung saja ke subbab yang pertama yaitu pengertian fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Suatu fungsi adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah domain saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen dari jangkauan atau range. Langsung saja ke subbab yang kedua yaitu tentang sistem koordinat Cartesius, yang dimana setiap fungsi dapat disajikan secara grafik pada bidang sepasang sumbu silang atau sistem koordinat. Variabel bebas atau X sama dengan sumbu horizontal atau absis. Variabel terikat yaitu adalah Y sama dengan pada sumbu vertikal atau bisa juga disebut dengan ordinat.
Unsur dalam sebuah fungsi yaitu adalah Y sama dengan 5 ditambah 0,8X, yang dimana Y itu terdapat variabel terikat, X variabel bebas, 0,8 adalah koefisien variabel, dan 5 adalah konstan. Selanjutnya, sebab yang selanjutnya adalah kemiringan dan titik potong sumbu, yang dimana kemiringan atau slope dari fungsi linier dengan satu variabel bebas atau X adalah sama dengan perubahan dalam variabel terikat atau dependent dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas atau independen, yang dimana kemiringan dan titik potong sumbu ini terbagi menjadi 4. Ada kemiringan titik potong sumbu, kemiringan negatif, kemiringan 0, dan kemiringan tak tentu. Langsung saja ke subbab yang selanjutnya, yaitu tentang menentukan persamaan garis, yang dimana teman-teman bisa melihat bahwasanya ada satu kolom, tetapi saya memberikan panah 2 karena itu rumus ada 2. Rumus yang di atas yang pertama yaitu metode 1 titik 2 kemiringan, dan rumus yang paling bawah itu yaitu metode 2 titik. Yang selanjutnya yaitu subbab yang terakhir tentang hubungan 2 garis lurus, yang dimana hubungan 2 garis lurus ini memiliki 4. Yang pertama berimpit, yang kedua sejajar, yang ketiga berpotongan, dan yang keempat tegak lurus. Teman-teman bisa melihat foto atau kolom yang ada di sampingnya, itu garisnya berbeda-beda ya. Langsung saja saya jelaskan yang pertama, berimpit. Apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari proporsional terhadap persamaan garis yang lain. Yang kedua, sejajar. Apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain. Berpotongan, yaitu apabila kemiringan 2 garis tidak sama. Yang ketiga, maksudnya yang terakhir, tegak lurus. Apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. Bab terakhir yaitu bab 4 tentang sistem persamaan linear, yang dimana bab 4 ini memiliki 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu pengertian sistem persamaan linear, macam-macam persamaan linear, dan metode penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Langsung saja ke subbab yang pertama yaitu tentang pengertian sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Subbab yang selanjutnya yaitu macam-macam persamaan linear, yang dimana persamaan linear itu terbagi menjadi 2. Ada persamaan linear 1 dan persamaan linear 2. Persamaan linear 1 adalah variabel adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan yang sama dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Yang selanjutnya variabel persamaan linear 2 atau adalah variabel persamaan yang mengandung 2 variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Untuk subbab yang terakhir yaitu metode penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, pada metode ini memiliki 3 metode, yaitu ada substitusi, eliminasi, dan grafik. Substitusi yaitu metode substitusi, yaitu metode atau cara menyelesaikan persamaan linear dengan mengganti salah satu perubah dari suatu persamaan dengan perubah yang diperoleh dari persamaan linear yang lain. Eliminasi. Metode eliminasi yaitu metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu perubah dengan menambahkan atau mengurangi dengan menyamakan koefisien yang akan dihilangkan tanpa memperhatikan nilai positif atau negatif. Metode yang ketiga yaitu grafik.
Metode grafik yaitu dengan menggambarkan dua persamaan pada grafik kartesius dan himpunan penyelesaiannya dihasilkan dari titik potong dari dua garis tersebut. Yang perlu diperhatikan yaitu ketika menggambar titik potong sumbu kartesiusnya karena harus sama dan konsisten. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.